Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Presiden sudah menetapkan Core Values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Definisi akuntabel. Akuntabel adalah suatu prinsip yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Sedangkan akuntabilitas artinya suatu konsep mengenai kemampuan seseorang dalam menjelaskan mengenai keputusan, aktivitas, dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Dengan demikian, akuntabilitas dan akuntabel adalah dua hal yang saling berkaitan karena sama-sama mengajarkan mengenai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Apa perbedaan akuntabilitas dengan responsibility? Lalu, mengapa pertanggungjawaban ini disebut sebagai akuntabilitas bukan responsibility? Hal tersebut karena akuntabilitas artinya adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sementara responsibility atau responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Panduan akuntabel yang harus kita tanamkan dalam diri kita yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ada 5 tingkat akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Dalam tingkatan ini, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika. Pribadi yang memiliki prinsip akuntabilitas adalah menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Yang kedua adalah akuntabilitas individu. Dalam tingkatan akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu yang diberikan tanggung jawab dengan lingkungan kerjanya, misalnya hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Tingkatan yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Dalam tingkatan ini, kinerja pada sebuah institusi biasanya dilaksanakan atas dasar kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak bisa disebut dengan istilah saya, tetapi yang ada adalah kami dalam proses melaksanakan kinerjanya. Keempat, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya. Yang kelima yaitu akuntabilitas stakeholder. Stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, dalam tingkatan akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, serta bermartabat. Adapun cara kita menciptakan lingkungan yang akuntabel, pertama kepemimpinan, kedua transparansi, 3 integritas, 4 tanggung jawab, 5 keadilan, 6 kepercayaan, 7 keseimbangan, 8 kejelasan, dan 9 konsistensi. Mengapa akuntabilitas menjadi hal penting? Yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Ada dua tipe konflik kepentingan, yang pertama keuangan dan kedua non-keuangan. Berikut video contoh konflik kepentingan dalam konteks akuntabilitas. Yuk simak videonya. Siapa ya ini ya? Kok ganggu orang lagi santai aja? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu Fitria. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini ya, Pak? Maaf nih sebelumnya mengganggu waktunya. Saya Pak Joko, tetangganya Bude sampean. Oh iya, Pak Joko. Ada apa ya? Begini Bu, saya kan punya anak perempuan, baru lulus kuliah perawat tahun ini. Oh iya, kenapa emangnya? Apa bisa Ibu Fitri bantu anak saya Bu, agar bisa diterima kerja di rumah sakit Ibu bekerja? Kalau Ibu bisa bantu, nanti adalah uang cuci matanya sedikit. Oh gitu. Santai, aman aja. Bisa diatur itu, nanti saya usahakan ya. Saya kan sudah jadi kepala bidang keperawatan di situ, jadi gampang lah. Masukin aja bekasnya besok. Siapa nama anaknya ya? Kalau boleh tahu. Ayo Bu, nama anak saya Sutiem Bu. Nanti saya akan suruh anak saya lengkapi berkasnya ya Bu. Terima kasih banyak nih atas bantuannya. Oh iya, sama-sama ya Pak. Jangan lupa loh ya tipsnya yang tadi diomongin. Baik Bu, tenang aja. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akuntabel, saya sebagai ASN berkomitmen tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Nah, gimana teman-teman? Dari video yang kita simak tadi, bisa kita pahami kan apa sih contoh perilaku ASN yang berakhlak? Demikian podcast dan video saya kali ini. Dalam video ini hanya berupa konten, tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Saya, Siti Aryani AMD Group, sebagai ASN bangga melayani bangsa. Sampai jumpa lagi ya teman-teman dalam acara podcast dan